Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina wasulahu ma'ana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alaihim ajma'in. Hadirin muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang sangat-sangat ingin sampai pada hari ini dan bulan ini. Bulan ini adalah bulan induk dari segala hari. Hari yang paling mulia di antara 7 hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari disebut dengan Sayyidul Ayyam, induk dari segala hari. Tapi orang-orang yang berkeinginan ingin sampai pada hari ini dan bulan ini, ajal telah mendahului mereka. Ijazah ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, tak dapat pula dimajukan walaupun sesaat. Apakah semua yang saya datang ke masjid yang kita cintai? Tidak. Banyak saudara-saudara kita berkeliaran di tengah jalan, di warnet, di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada sesuatu hal yang tanpa ia sadari dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu dia sehat, saat itu dia masih hidup. Tapi ada satu nikmat yang paling besar dicabut Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, yaitu nikmat istiqomah iman dan Islam. Maka apabila kita hari ini dapat memenuhi panggilan seruan azan sepekan sekalinya untuk melaksanakan fardu Jumat secara berjamaah, maka sesungguhnya ada 3 nikmat besar yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai saat ini. Sampai saat ini kita masih dapat hidup, saat ini kita masih sehat, saat ini kita masih mendapatkan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang pantas kita ucapkan kecuali ucapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah. Bersyukur kepada Allah dengan menjauhi dengan segala larangan Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau senantiasa bersyukur, pasti akan kutambah nikmatku itu kepadamu. Tapi ingat, setelah itu Allah juga punya janji buat kita. Wala in kafartum, kalau engkau kufur akan nikmatku, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya ajalku itu amatlah sangat pedih. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup penting, tapi ada lagi yang penting dalam hidup, bahwa menyadari kehidupan ini
kita telah diambil satu persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ada kuku, sebelum ada kulit, sebelum ada tangan, telinga, darah dan kepala. Hal ini diceritakan Allah dalam Al-Quran. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Diawali ayat itu dalam wa iz. Ingatlah. Mengapa dikatakan ingatlah? Karena sesungguhnya kelak semua akan lupa akan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saat itu kita telah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kamu? Serentak kita menjawab, bala sahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Ataqulu yaumal qiyamah, tapi nanti di hari kiamat kalian banyak berkata, inna kunna an hadza ghafilin. Kami tidak ingat, kami lupa. Apa menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang dapat menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala yang tak bukan adalah manisnya hidup di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah kalian di dunia seperti orang yang merantau, karena kelak nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah senantiasa, sudah pernah kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ditiupkan ke dalam jasad, ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada telinga, ada hidung, ada mulut yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perintah itu akan senantiasa kita laksanakan. Tak lain tak bukan pada hari ini, yaitu di bulan suci Ramadan, kita semua berpuasa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna puasa tersebut? Yang mesti kita tanamkan, yang mesti kita resapi adalah tak lain tak bukan adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kepada atasan, dia akan mengantuk, dia akan tidur. Takut kepada pengawasan alat telekomunikasi multimedia, dia akan ada kerusakan. Tapi kalau takut kepada dia, siapa dia? La ta'khudhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. Kita senantiasa diawasi bagaimanapun langkah kaki kita yang kita hayunkan akan mendapatkan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutkah selepas itu? Tidak. Di antara orang nanti yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, saat ini kita bernaung di bawah atap yang kokoh, bernaung di bawah tempat yang rendah. Tapi ketika nanti masanya, pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu indaikumullah, satu di antara orang yang mendapatkan naungan Allah, yauma illa dilluh, dan satu di antara orang yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala bukan adalah rajulun namra'atun la tamansi wa jamalin, seseorang yang mendapatkan diajak melakukan perbuatan zina oleh orang yang cantik, berpas bagus, memiliki kedudukan, hartanya banyak, tapi ia tetap mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau takut kepada Allah, seorang anak tidak akan melawan orang tua. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pedagang tidak akan tipu-tipu, tidak akan curang pada timbangan. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan penguasa tidak akan berbuat zalim. Maka satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang Habil ingin menimpakan batu ke kepala Habil, kemudian Habil adalah seorang yang sangat sehat secara mental.
diabadikan Allah di dalam Al-Quran. La in masatta ilayya yadaka litaqtulani. Wahai saudaraku kafir, apa ingin kamu menimpakan batu kepalaku? Ingin mengulurkan tanganmu kepadaku? Inginkan menimpakan batu kepadaku? Ma'ana bibasidiki ilayya yadaka. Silakan, aku tak akan membalas kamu wahai kafir saudaraku. Apakah kalian tak sanggup? Kalian sangat sanggup. Dia sehat secara fisik dan mental. Dia tidak lumpuh, dia tidak cacat. Lalu mengapa dia tidak balas? Tapi dia tetap mengatakan, Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka banyak hikmah di bulan suci Ramadan pada kali ini. Maka salah satunya adalah yang mesti kita ambil ada tak lain tak bukan hari ini kita terapkan adalah menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada suatu riwayat menceritakan ada seorang lelaki berumur 80 tahun usianya. Ketika siang dia berjihad fisabilillah, ketika malam dia berqiyamul lail, bertahajud memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Umur kita mungkin tidak sampai 80 tahun. Apa yang sudah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini? Maka sesungguhnya ada satu yang besar ditawarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dituliskan Allah di dalam ayat suci Al-Quran. Karena umur kita dipotong tak lain untuk mendidik anak-anak, dipotong untuk mencari nafkah, dipotong untuk kesibukan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yang sangat agung menawarkan kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam itu. Malam itu tak lain tak bukan disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Apa yang dikatakan Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Insyaallah kita senantiasa berpuasa kepada Allah, menjauhi larangannya, menahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berbuat zalim. Insyaallah malam itu kita akan mendapatkannya. Tapi takkan mungkin ada sesuatu hal yang diberikan Allah tanpa kita dekat kepadanya senantiasa, walaupun itu kelak akan terpaksa. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran tidak bercerita tentang ayat yang paling panjang bercerita tentang neraka, tidak pula ayat yang paling pendek bercerita tentang surga. Tapi ayat-ayat di dalam Al-Quran mengandung satu global yang paling besar adalah tak lain tak bukan suratul Al-Fatihah. Itulah la salata, tidak setelah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, apabila bacaan Al-Fatihah tidak benar. Itu yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan baik ini, di bulan suci ini, di bulan penuh berkah ini, semua diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dan untuk di kehidupan kita di masa yang akan datang. Bagaimana keadaan kalau ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak percaya akan akhirat, hanya mempercayai hidup, makan, minum, mencari harta, kesibukan dunia, mati akan makan cacing tanah. Ingat, dikatakan Allah pula di dalam Al-Quran, hiduplah kalian sesuka hati kalian. Fa'inna kamayit. Ingat, kalian akan jadi mayat, akan jadi bangkai, akan dimakan cacing tanah. Tidak sebatas itu, ruh akan bangkit. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana umur yang diberikan, kemana usia itu diberikan, kemana rezeki yang diberikan, kemana semua harta benda yang engkau dapatkan, bagaimana caranya, itu pula akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ingkar, dikatakan Allah di dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan khairaha. Ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa dikatakan Allah seperti itu?
liyadzukul ajab, agar mereka merasakan pahitnya ajab yang aku berikan. Muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tergolong orang-orang yang mendapatkan naungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar semua kita mendapatkan berkah harta kita, pendidik anak kita, sisa-sisa hidup kita, agar kita mendapatkan surga yang dijanjikan Allah seluas langit dan bumi. Demikianlah khutbah singkat kita para jamaah yang berbahagia. Semoga bermanfaat untuk khusus khotim. Selanjutnya untuk kepada sekalian jamaah pada yang hadir pada siang yang berbahagia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyul khalqi wa qalil addal aman wa ballagha risalah wa nahasa bil ummah wa tarakana ala muhaddatil bayda lailuha kanahariha la yadhiru anha ila khaliq. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asratul mu'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa khuril kafarata wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma du'ana al wala wal bala wal fahsya wal riba wal zina wa munkar ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Iwallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha 'azima yazkurkum was'aluhu bil fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.